saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali saya Bu Maria pada siang hari ini mau menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk saudara semua boleh bertumbuh iman saudara ke arah Kristus, karena kita ada di penghujung akhir zaman. Kita harus sadar dan berjaga-jaga bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, sudah di ambang pintu. Banyak sekali orang yang mendapat mimpi dan penglihatan tentang kedatangan Tuhan, dan itu akan menjadi satu warning, perhatian bagi seluruh dunia. Akan terjadi bencana-bencana alam seperti yang di kitab Matius 24, dan semua itu mengarah pada satu kerajaan sistem dunia. Antikris akan berdiri. Sebelum kegelapan datang, selagi hari masih siang, mari saudara kita bekerja giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Selain itu juga kita terus bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari dalam pujian, penyembahan, lewat doa dan berpuasa. Kita merendahkan hati kita dan kita juga boleh menyalipkan, mengerat setiap kedagingan kita, sehingga kita boleh bertumbuh, berakar kuat, dan juga berbuah-buah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup kita membawa dampak bagi orang-orang sekitar kita. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah hidup kita menjadi cermin bagi orang lain yang melihat kehidupan kita, bahwa sungguh ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saat ini saya mengucapkan salam revival untuk saudara dan saya, di mana kita start pada tahun 2022 ini dengan sesuatu yang menggairahkan, satu yang membawa semangat. Akan ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan sediakan berikan di depan kita. Ya, dalam segala perkara kita turut bekerja bersama Tuhan, terus untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, firman Tuhan pada hari ini yang Tuhan taruh di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dan apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin saudara. Yang digarisbawahi yaitu ayat yang pertama, jadilah kuat. Saudara, jadilah kuat, jadilah pemenang. Ada statement yang mengatakan orang yang tidak pernah menyerah, dia akan jadi pemenang. Dan seorang pemenang, dia tidak pernah menyerah, saudara. Ya, jadi ada satu hal yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, mengalami banyak masalah, pergumulan, tekanan hidup, baik ekonomi, sakit penyakit, hubungan yang tidak baik, maupun dengan masalah hati pikiran kita, saudara. Dikatakan jadilah kuat, jadilah pemenang. Biarlah kita bisa melewati semuanya dengan baik, dan iman kita tetap kuat, kokoh, dan tidak gugur. Karena yang Tuhan lihat pada waktu Tuhan datang kedua kalinya, adakah iman di hatimu? Adakah tetap percayamu padaku, kata Tuhan? Adakah engkau masih mempercayakan aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Atau imanmu gugur? Ya udah, gak Tuhan-Tuhanan lagi lah, masalahku terlalu banyak. Tuhan mana? Ada ya saudara, seringkali manusia mengalami masalah sampai di ujung batas kemampuannya, di ujung batas keputusasaannya, di persimpangan jalan antara terus mengikut Yesus atau udah goodbye Tuhan. Ya saudara, tapi Tuhan selalu ingatkan, kuatkan dan teguhkan apa saudara? Hati ini begitu penting saudara. Oleh sebab itu dikatakan Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sini tersimpan kehidupan. Kalau hatimu lemah, imanmu lemah, mulutmu perkataan
perkataanmu akan negatif, mulutmu akan melemahkan, mulutmu akan bersungut-sungut terus. Tapi pada saat hati kita kuat, hati kita jaga, maka yang keluar dari mulut kita adalah perkataan iman, perkataan yang membawa kekuatan, perkataan yang membawa semangat, saudara. Ya, saudara, pilihan di tangan saudara. Seperti Yosua dan Kaleb. Pada waktu 12 diutus oleh Musa untuk masuk tanah Kanaan, 2 orang ini melihat dengan cara yang berbeda. Tapi 10 orang mereka melihat dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Sehingga itulah yang mereka dapatkan. Mereka tidak mendapatkan tanah perjanjian, tanah Kanaan, saudara. Dan 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, dia masuk tanah Kanaan. Bahkan Yosua pengganti daripada Musa. Kita baca Yosua 1, saudara. 1 pasal perikop itu dikatakan sampai 3 kali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan pernah lemah, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa dalam hal apapun. Memang kita anak-anak Tuhan diizinkan. Ada juga tabur tuai kita yang dulu jahat, kita menuai hal-hal yang buruk, kita harus lewati bersama Tuhan. Ataupun kita tidak melakukan hal yang buruk, tapi kita mengalami, itu adalah ujian dari Tuhan. Sehingga kita terus boleh berjalan dengan Tuhan, tidak kecewa dengan Tuhan, tapi terus melangkah bergandeng tangan dengan Tuhan. Dan Tuhan memegang tangan kita dengan tangan kanannya, membawa pada kemenangan demi kemenangan, sehingga kita sampai kepada tanah perjanjian. Kita sekarang sudah sampai tanah perjanjian belum, saudara? Tanah perjanjian kita sesungguhnya ialah surga, Yerusalem baru. Itu surga kekal, itu yang menjadi tujuan anak-anak Tuhan, bukan dunia ini. Dunia ini akan lalu dan binasa, dunia ini akan hancur, saudara. Tetapi tinggal tetap kerajaan Tuhan yang tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Jadi hal yang pertama kita sebagai prajurit Tuhan harus kuat. Kuatkan hati, kuatkan imanmu, kuatkan apapun juga harus kuat. Menghadapi apapun harus menang, harus kuat. Never, never, never give up, saudara, ya. Seringkali kita dibawa kepada tekanan pressure yang begitu kuat, sampai kita di persimpangan jalan antara Tuhan ataupun kita murtad, saudara. Saya pernah mengalami beberapa hal dalam hidup saya, dalam persimpangan jalan antara Tuhan tetap setia melayani, atau udah goodbye Tuhan, gak Tuhan-Tuhanan lagi. Tapi untung firman Tuhan selalu menguatkan, firman Tuhan selalu menguatkan. Oleh sebab itu saya tidak bosan-bosan mengencourage saudara untuk baca firman, baca, renungkan. Itu yang akan timbul pada saat masalah tekanan datang, itu akan muncul, akan jadi rema. Waktu itu saya dalam persimpangan jalan dalam kehidupan, firman Tuhan mengatakan, sabar, kuatkan, jangan engkau meninggalkan imanmu, karena tinggal sedikit waktu lagi. Aku tidak pernah menangguhkan kedatanganku. Aku akan datang dan menjemput umatnya, yaitu kita semua. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat dicobai, Tuhan sudah sediakan jalan keluar, saudara. Ya, saudara. Jadi pertama sebagai prajurit Tuhan, kita harus kuatkan, teguhkan. Ya, ada kesaksian beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya ikut satu gereja untuk retret di Puncak. Kami bertiga satu kamar, ini teman adik saya dan saya, saudara. Teman kami ini mengalami masalah yang sangat berat sekali, saudara. Dari rumahnya di Gading-Kembang sampai terjual sama bank, ya, sampai tidak punya rumah lagi, sampai pekerjaan juga kesulitan, sampai suami pun juga suka mabok-mabokan, ya, mungkin karena stres atau gimana. Berat sekali, ya, saudara. Ya udah, kita naik doa ke puncak, saudara. Pada waktu kami berdoa bertiga, saudara, ada yang berdoa mendapatkan penglihatan bahwa teman saya ini sedang meninju latihan kayak orang tinju samsak itu, ya, ditinju pakai sarungnya merah, tinju dengan sekuat tenaga, saudara. Ya, itu Tuhan kasih tahu, iman itu, ujian itu menguji iman kita, hingga iman kita kuat.
ya sedang latihan. Kalau mengalami masalah yang berat-berat itu latihan saudara, sehingga otot-otot iman kita ini menjadi kuat, ya, tidak pernah tergoyahkan lagi iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Saudara, karunia penglihatan, karunia nubuatan itu membangun saudara, ya, membangun jemaat. Jangan kita ini menolak, ya, nubuatan, penglihatan, jangan, tapi ujilah segala sesuatu dan ambillah yang baik saudara. Ya, seringkali Tuhan berbicara dengan berbagai macam hal, berbagai macam cara. Kita tidak bisa batasi Tuhan saudara, ya. Jadi yang pertama Tuhan ingatkan di awal 2022 ini bahwa kita harus menguatkan hati kita. Dan yang kedua dikatakan di dalam yang ayat 3, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik bersama Kristus Yesus. Kita mengalami penderitaan, kita pikul salib, nggak apa-apa saudara, itu semua diizinkan Tuhan supaya memproses hidup kita, membentuk hati kita. Seringkali kita mempunyai pemikiran yang salah, hati atau karakter yang belum baik. Penderitaan, masalah-masalah hidup itu membentuk, memproses, sehingga kita dewasa, ya, di dalam rohani, di dalam pemikiran, di dalam karakter, di dalam tingkah laku, perbuatan kita. Kita ini membentuk jadi dewasa saudara. Seringkali ada banyak anak-anak Tuhan yang cepat marah, cepat tersinggung, cepat pahit saudara, ya. Pada waktu kami berdoa, kami dikasih penglihatan, oh, dia di dalam alam roh dia masih bayi rohani, ada yang masih kanak-kanak, ada yang udah agak dewasa saudara, ya. Itu semua ada pertumbuhan tingkat-tingkat rohani saudara, di alam roh terlihat. Walaupun dia misal usianya sudah tua, 50 tahun lebih atau 60 tahun lebih, tetapi kalau rohaninya masih kecil, ya, cepat ngambek, cepat marah, cepat tersinggung, cepat pahit, kata-katanya negatif, itu pada waktu doa dilihat, bisa terlihat saudara. Tuhan bukakan, singkapkan, ya, masih bayi-bayi rohani saudara, ya, masih kanak-kanak terlihat, ya saudara, ya. Jadi kita kadang harus maklumin, ya, yang udah di dalam Tuhan, yang diberi hikmat pengertian, ya udahlah, maklumin ajalah. Jangan kita terus menjudge, tapi kita mendorong, mendoakan saudara, ya. Kadang ada banyak hal-hal di dalam persekutuan, dalam gereja, di dalam keluarga, ya, menimbulkan pertengkaran, tapi itu semua untuk kebaikan, ya, untuk mendewasakan juga saudara, ya, sehingga mereka terus bertumbuh kerohanian mereka juga, sehingga mereka akil balik dewasa. Hanya orang yang dewasa saudara, ya, yang akan masuk dalam rapture, pengangkatan pengantin Kristus saudara, ya. Kalau masih bayi-bayi rohani, ayo kita dorong untuk dewasa, ya, untuk melayani. Saya ajak mereka mendoakan orang-orang, melepaskan orang-orang, mendoakan yang sakit, ya, bisa bawa firman. Saya dorong untuk bawa kesaksian di mimbar. Saya banyak juga kadang diundang oleh gereja-gereja sekitar, ya, sekitar wilayah kami. Nah, itu saya bawa nih teman-teman, ayo kamu bersaksi, ayo kamu mendoakan, ya, langsung saudara praktek. Jadi iman kekristenan bukan teori, hanya seminggu sekali ke gereja, pulang udah. Enggak, kita lakukan, ya, kita kerjakan, praktek, ya. Maka diberi praktek, ya kan saudara. Mengalami masalah ujian hidup itu adalah praktek yang Tuhan berikan. Nah, kita bisa nggak lulus, kita bisa nggak mendapat nilai yang terbaik dari Tuhan, bisa melewati semuanya, ya, dan lebih daripada pemenang saudaraku, ya. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, ya. Jangan pusing masalah makan, minum, pakai. Tuhan pasti sediakan. Yang penting lakukan bagian kita. Jika kita bekerja, ya, kita menghasilkan dari tangan kita, ya, bekerja. Kalau memang dia full time atau berdoa syafaat, atau seorang nabi, atau mungkin gembala, atau hamba Tuhan yang full time, Tuhan juga pasti cukupkan, gak usah khawatir. Yang penting kita ikutin komandan kita, Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan saudara. Itu yang harus kita dekat sama Tuhan, tahu tuntunan Tuhan, arahan Tuhan apa.
ya. Dan kita prajurit ini biasanya di garis depan. Semua mau tidak mau masuk di dalam peperangan roh. Pada saat saudara pertama percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu saudara udah ada musuh si iblis. Dia selalu berkeliling untuk mencari kelengahan kita, sehingga dia bisa menarik kita, mencaplok kita, membinasakan kita kembali, merebut kita dari tangan Tuhan. Oleh sebab itu jangan ada jarak kita dengan Tuhan. Selalu melekat dan nempel, bahkan Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Karena musuh kita itu si iblis senantiasa berkeliling untuk mencari saat kita lemah, saudara. Itu peperangan. Ya, semua anak Tuhan mau tidak mau harus jadi prajuritnya Tuhan. Harus menjadi orang yang mau berperang, baik di alam roh, alam jasmani juga saudara, maksudnya dengan kehidupan, dengan permasalahannya. Seperti saya juga pernah membaca satu buku Rick Joyner. Pada akhir zaman ini Tuhan mendirikan satu gunung, satu bukit yang terus tinggi, di mana anak-anak Tuhan semua naik. Di bawahnya ada setan-setan sedang memanah dengan kepahitan, kemarahan, dengan sakit penyakit, dipanah lagi dengan pertengkaran, iri hati, ya semua dipanah ya saudara. Ada yang jatuh, ada yang jatuh ya. Jatuh karena kepahitan, jatuh karena masalah-masalah hidup, jatuh karena kedagingan ya, karena nafsu dunia, banyak sekali ya saudara. Tetapi saya lihat ya, Rick Joyner itu bilang, saya lihat nabi dari Amerika ini, saya lihat yang di bawah kembali naik lagi ya, yang di atasnya kembali narik ya. Jadi saling topang, saling dukung. Jadi kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini saling topang, saling dukung, bergandeng tangan. Seperti Pas Agape ini saudara, di YouTube ini subscribernya setiap hari kami doakan oleh para pendoa maupun oleh saya. Semua bendahara-bendahara surgawi yang Tuhan pilihkan juga kita doakan, maupun lumbung-lumbung Yusuf ini juga akan banyak di seluruh dunia, juga akan Tuhan bukakan ya saudara. Jadi kita saling bekerja sama dengan Tuhan, bekerja sama bergandengan tangan dengan saudara-saudara seiman, dan kita terus naik ke gunungnya Tuhan sampai kita surga yang kekal. Perhatikan perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi dengan segala permasalahannya yang tidak pernah habis-habis, tapi kita arahkan pikiran kita, hati kita pada perkara-perkara surgawi, di mana kita nanti akan pulang ke surga saudara ya. Jadi pada akhir zaman ini, baiklah kita semua kuat jadi pemenang, dan kita jadi prajurit-prajurit Tuhan yang never give up. Menghadapi setiap masalah, otot-otot iman kita sedang dilatih supaya kita kuat, dewasa, makanan keras, dan kita bisa boleh menolong mereka yang bayi-bayi rohani untuk cepat dewasa, dan kita bisa menolong mereka menjadi terang. Yang belum percaya Yesus, yang dalam kegelapan, kita sinari, berikan terang Kristus, kita bawa rebut mereka kepada Kristus saudara ya. Pada saat ini baiklah kita terus meningkatkan iman kita, meningkatkan roh kita, dan terus di awal tahun baru ini kita boleh tahu apa yang Tuhan mau, yaitu jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Akan ada perebutan jiwa-jiwa yang dahsyat di tahun 2022 ini, dan kita akan merebut mereka dibawa dalam kerajaan surga. Karena rumah Bapa harus penuh ya saudara, disuruh ke persimpangan jalan. Bawa ayo mereka untuk masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Maka yang terdahulu akan jadi yang terkemudian, yang terkemudian akan jadi yang terdahulu. Baiklah kita yang sudah percaya Yesus bertahun-tahun, tetap kita yang terdahulu, kita yang memimpin, kita yang membawa mereka untuk masuk dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, setiap yang menonton YouTube ini Tuhan, ada kuasa Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Kuasa never give up, kuasa di mana ada kekuatan, keteguhan
Tuhan yang Tuhan berikan. Dan kita pantang menyerah, kita terus dewasa, dan sehingga kita bisa memberitakan Injil, dan kita juga bisa untuk menguatkan yang lemah. Dan tujuan kita adalah surga yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah YouTube ini boleh menjadi berkat bagi banyak-banyak orang, sehingga mereka yang mendengarnya, hati mereka mendapat kekuatan baru. Ada roh, ada spirit Roh Kudus yang mengalir dalam nama Yesus. Ada pasukan-pasukan Tuhan yang di ujung akhir zaman ini saling bersinergi untuk mendorong, mendukung, bergandeng tangan, naik terus ke gunungnya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 1, 2, 3. Gak kelihatan, yang depan duduk. Yang depan duduk. Ya udah, ayo lagi ya, yel ya. 1, 2, 3.